Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Gonjang-ganjing Wahabi ini kalau dilihat baik yang menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggris, itu cukup menarik perhatian saya untuk mengkaji Wahabi. Walaupun sebenarnya saya tidak senang dengan istilah-istilah macam itu ya, karena itu sama saja dengan eh, yaitu memunculkan berbagai masalah dalam Islam. Artinya menambah lagi firqah. Tetapi karena memang kata Wahabi ini dijadikan sebuah ikon, sebutan ikon dari orang-orang yang mengikuti jejak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu adalah nama bapaknya itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dulu orientalis itu menamakan Nabi Muhammad sebagai pembawa Islam sehingga menyebut Islam itu Muhammadanisme. Tidak dinamakan Abdullah itu ya. Atau tidak dinamakan kelompok Abduliyah ya. Enggak. Tetapi dikelompokkan sebagai Muhammadanism oleh orang-orang orientalis. Nah sekarang ini orientalis Muslim, ada orientalis Muslim ya, ada istilah saya sendiri itu. Menamakan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan Wahabisme gitu. Pembawa paham Wahabi dinisbatkan kepada bapaknya. Dinisbatkan kepada bapaknya dengan tujuan lebih tepat walaupun salah sasaran. Seharusnya kalau mau meniru orientalis itu sebut saja Muhammadiyah gitu. Sehingga mengaburkan dengan nama organisasi Muhammadiyah. Jadi kesempatan kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan Al-Asy'ariyah. Kalau Al-Wahabiyah laisu min ahli sunnah. Bahkan di satu judul Al-Wahabiyah laisu min ahli Islam. Ini ada lagi Al-Asy'ariyah laisu min ahli sunnah. Artinya adalah Asy'ariyah itu bukanlah kelompok ahlus sunnah. Coba kalau seperti ini apa jadinya ya? Sementara di dalam paradigma keindonesiaan yang disebut ahlus sunnah itu harus berpaham Maturidiyah dan berpaham Asy'ariyah. Jadi bertolak belakang itu. Nah di Asy'ariyah ini memang berusaha menjadi unggulan dalam pembicaraan usuluddin. Di mana-mana itu. Selalu ingin menonjolkan bahwa Asy'ariyah itu menjadi parameter agama Islam. Seolah-olah kalau tidak berakidah Asy'ariyah itu tidak masuk ahlus sunnah. Itu tidak bisa menjadi dalil karena memang tidak pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paham Asy'ariyah itu gitu. Tiba-tiba dikaitkan dengan ahlus sunnah. Lebih dahulu mana antara ahlus sunnati wal jamaah dengan Asy'ariyah? Ya jauh lebih ahlus sunnah lah. Sebelum ada Asy'ariyah, ahlus sunnah itu sudah ada.
Dan ahlus sunnah di masa itu jauh beda dengan ahlus sunnah yang banyak diklaim sekarang ini gitu. Beda jauh. Kalau ahlus sunnah di masa itu mereka yang berada di bawah naungan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ahlus sunnah. Jadi di dalam hal ini kalau kita perhatikan ahlus sunnah yang menjadi parameter usuluddin memang perlu mendapatkan kritik tajam dari kita siapa sebenarnya mereka itu. Karena jelas berbedalah antara al-Asy'ariyah dengan ahlus sunnati wal jamaah. Dalam hal ini kalau melihat dari runtun sejarah lahirnya ahlus sunnah itu. Yang jelas merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merujuk kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kata ahlus sunnah itu lahir di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau disebut ahlus sunnah lahir di zaman Imam Ahmad bin Hambal, artinya karena memang satu-satunya dari ulama mazhab yang membawa hadis ahlus sunnah itu adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i tidak membawa gitu. Kemudian Imam Malik tidak bawa. Imam Abu Hanifah juga tidak bawa hadis ahlus sunnah. Yang membawa itu hadis ahlus sunnah adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah dari sini saja yang benar-benar ahlus sunnah adalah Imam Ahmad bin Hambal, bukan yang lainnya. Jadi siapakah sebenarnya Asy'ariyah ini? Sehingga disebut laisu min ahli sunnah. Ya, terjadinya perubahan pemikiran dalam Abu Hasan al-Asy'ari ini kan yang menjadi sengketa pemikiran di kalangan tokoh-tokoh Islam ketika itu. Antara Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang sudah meninggalkan paham Mu'tazilah dengan Abu Hasan al-Asy'ari yang masih bersama Mu'tazilah. Ini dua kelompok yang berbeda. Kebanyakan mereka yang masuk dalam Abu Hasan ini adalah Abu Hasan al-Asy'ari ketika beliau berada dalam dunia Mu'tazilah, bukan ketika Abu Hasan al-Asy'ari berada di luar Mu'tazilah itu. Ketika mereka berada di dalam Mu'tazilah. Karena kalau kita lihat dari bukunya Abu Hasan al-Asy'ari itu beda antara apa yang disebutkan dalam Maqalatil Islamiyah dengan kitab Al-Ibanah yang ditulis oleh beliau, jauh berbeda gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa kepribadian dua pribadi yang berbeda paham itu satu pribadi yang yang dua pendapatnya, pendapat awal dan pendapat baru, pendapat lama, yaitu pendapat dahulu kala, kemudian pendapat yang sesudahnya, maka pendapat yang sesudahnya inilah yang tidak diikuti oleh mereka. Tapi pendapat Abu Hasan al-Asy'ari yang masih dalam dunia Mu'tazilah itu yang diikuti oleh mereka gitu. Seharusnya pendapat ahlus sunnah ini mengambil pendapat yang datang sesudahnya, sesudah dari Mu'tazilah, sesudah bertobat lah istilahnya. Mari kita dengar satu perkataan dari beliau ini, seorang ulama, yaitu Syekh Khamis ya. Beliau menjelaskan sebagai berikut. السلفيون والأشاعرة فرقة تنتسب إلى رجل اسمه علي بن إسماعيل أبو
Jadi dikatakan di sini Al-Asy'ariyah itu disandarkan kepada nama Abu Ali bin Ismail, Abu Hasan Al-Asy'ari tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa lahirnya gagasan Asy'ariyah itu embrionya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukan ketika beliau masih belum menyatukan pemikiran di dalam tubuh Ahlus Sunnah. Tetapi ketika beliau masih berada dalam pola pikir belenggu Mu'tazilah. Karena takwil-takwilnya itu terjadi ketika beliau masih di Mu'tazilah itu, bukan ketika Abu Hasan Al-Asy'ari sudah meninggalkan Mu'tazilah. Kita lihat selanjutnya dari perkataan beliau ini. حسن الأشعري وهم يخالفون أهل السنة في جل مسائل العقيدة يخالفون. Jadi dikatakan oleh Syekh Khamis ini bahwasanya mereka itu berbeda dengan Ahlus Sunnah dalam hal akidah. Jadi mereka ini berbeda dengan Ahlus Sunnah dalam hal akidah. Sudah pasti apa yang disampaikan oleh beliau ini ya, bukan tanpa referensi. Beliau seorang ulama, tidak mungkin berbicara sebagaimana kebanyakan umumnya ya orang-orang di Indonesia. Kalau berbicara itu kan asal keluar saja itu, tidak pakai landasan. Ngomongnya aja gede gitu. Kalau beliau ini pakai referensi, mengatakannya itu. Dan tidak membawa kelompok-kelompok yang sekarang ini terpisah-pisah oleh pemahaman Asy'ariyah. Tetapi beliau menyampaikan kelompok yang pecah belah terjadi di zaman Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, kita dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh beliau ini menunjukkan bahwasanya perbedaan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan Asy'ariyah itu dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid. Mereka berbeda. Jadi ini soal prinsip agama. Sehingga di sini, karena apa? Kalau kita lihat coba, mereka-mereka yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah itu gemar mentakwil gitu. Dan paling suka mentakwil. Kalau perlu itu Allah ditakwilkan. Makanya seolah-olah meniadakan zat Allah mereka ini gitu. Meniadakan zat Allah karena membuang sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Quran, seolah-olah tidak layak disandarkan kepada Allah. Jadi itu tuduhan mereka itu kepada Al-Quran. Jadi kalau kita menerima apa yang datang dari Al-Quran, yadullah fawqa aydihim misalnya dan sebagainya, ada digunakan sebagai dasar-dasar akidah dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. أهل السنة وإن كانوا يوافقونهم في بعض المسائل كعدالة الصحابة مثلا، يوافقون أهل السنة في عدالة الصحابة، لكن يخالفونهم في أول واجب على المكلف، يخالفون في الأسماء والصفات، يخالفونهم في علو الله تبارك وتعالى فوق عرشه، يخالفونهم في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يخالفونهم في مسمى. Jadi mereka ini menurutnya kalau dalam permasalahan ibadah mungkin banyak yang sama itu. Tapi kalau sudah berbicara akidah, mereka berbeda. Misalnya mereka itu mengingkari tentang lihat Allah, mengingkari tentang Allah di atas aras, mengingkari ya apa saja yang berkaitan dengan Allah, mengingkari melihat Allah pada hari kiamat dan sebagainya. Yaitu ru'yatullah. Jadi itu semuanya diingkari oleh kalangan Al-Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah ini yang mengklaim sebagai Ahlus Sunnah tidak suka dengan barang-barang yang datang dari Al-Quran. Bahkan ada yang berani ya yang mengatakan bahwasanya
istawa alal arash itu alamat palsu. Jadi Allah seolah-olah menipu kita gitu. Kurang ajar tuh orang, benar ya. Jadi menganggap bahwasanya Allah itu penipu gitu. Kenapa dia mengatakan bahwa istawa alal arash itu alamat palsu? Aduh, ini kejam loh, kejam banget terhadap Allah. Bayangkan Allah itu dituduh bikin alamat palsu gitu. الإيمان أشياء كثيرة جدا حتى في التكفير وغيره يخالفون أهل السنة في مسائل كثيرة، فلا شك أنهم ليسوا من أهل السنة، هم من الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة. Itu apa yang disampaikan oleh beliau ya. Bahwa akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurutnya itu menegaskan sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Jadi umatku akan pecah 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Itu apa yang disampaikan oleh beliau sebagai seorang syekh dalam bidang usuluddin, guru besar ya beliau, dan bahkan memiliki hafalan yang luar biasa. Beliau seorang hafidz hafal Quran, seorang hafidz di bidang hadis, bahkan hafidz di bidang usuluddin. Jadi beliau tuh membanding-bandingkan berbagai macam disiplin ilmu untuk mengetahui sebenarnya siapa Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, kita lihat sekarang yaitu pemikiran ulama sekarang yang mereka berbicara dengan kitab-kitabnya. Seperti apa pembicaraan kitab mereka? Ada kitab namanya Durarus Saniyah. Jadi judulnya adalah Ajwibatun Najdiyah. Jadi kitab ini adalah kumpulan dari risalah-risalah dan masalah ulama-ulama Najd. Tentu saja beliau dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tulisan dari ulama Najd ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkumpul di dalam satu risalah namanya yaitu Ad-Durarus Saniyah Al-Ajwibatun Najdiyah. Jadi itu adalah kitab yang berisi risalah-risalah majmu'ah. Kitab ini mengandung buah pikiran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dikatakan bahwa golongan ini, warna kuning itu, yaitu yang disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka mensifatkan Rabbul Alamin dengan sifat-sifat ma'dum wal jimad. Jadi beliau ini falaqad adamul farya 'ala Allah. Jadi dikatakan bahwa mereka ini mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yaitu meniadakan dan sifat-sifat yang sifatnya jumud ya di dalam memahamkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam orang-orang dahulu kala. Dan tentu saja mereka ini adalah sebuah kedustaan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yukhalifu ahlus sunnah wal jamaah, yang berbeda dengan ahlus sunnati wal jamaah. Lah itu ahlul haq minas salaf. Jadi ahlul haq wal a'immah. Jadi imam-imam dahulu kala wa idba'ihim wa khalafu man yantasibuna ilaih. Dan mereka juga berselisih pendapat, berbeda
bertentangan dengan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepadanya. Dikatakan lagi, fahadhihi ta'ifah al-munharifuna 'anil haqq, bahwasanya kelompok Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Mereka itu asli masuk dalam kategori pembantu-pembantu mereka dari kalangan setan. Tujuannya untuk memalingkan manusia an sabilillah, dari jalan Allah. Mereka ingkar kepada tauhid Allah di dalam permasalahan uluhiyah. Dan mereka membolehkan berbuat syirik yang Allah tidak akan mengampuni mereka. Mereka membolehkan, yaitu membolehkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, itu salah satu kitab yang terdapat tulisan yang berada dalam Durarus Saniyah. Ini gerakan pemurnian akidah memang tantangannya ini gitu, kalau kita lihat ya. Luar biasa gitu. Dan ini menakutkan musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang dari kalangan orang Islam sendiri takut tuh mempelajari kitabnya, karena tulisan ini sampai seorang Syekh Zaini Dahlan saja bisa was-was gitu. Sampai ada judul itu Siyanatul Insan ala waswasati Syekh Zaini Dahlan. Itu kita tahu bahwa Syekh Zaini Dahlan adalah seorang ulama fil buldil haram ya, pada waktu itu seorang mufti beliau itu. Kemudian ada ulama yang menulis tentang beliau, yaitu ketika beliau banyak mengkritisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau terdapat di dalam kitab I'anatul Talibin ya. Di Hasyiah I'anatul Talibin, di situ ada, kita lihat tuh. Nah, di sini makin nyata sekali kalau pandangan-pandangan kebanyakan dari tokoh-tokoh Islam ada yang banyak masuk ke dalam permasalahan-permasalahan akidah itu. Rusaknya tokoh-tokoh Islam ini ada yang banyak masuk dalam masalah-masalah akidah. Lah kita lihat lagi di sini. Fal a'immah min ahli sunnah wa yatba'un lahum. Jadi dikatakan di sini para imam-imam dari kalangan ahlus sunnah dan pengikutnya, mereka itu disifatkan dengan sangat baik di dalam penolakannya kepada kelompok ini, yaitu kelompok yang mengingkari dan kelompok-kelompok yang menentang. Mereka itu menyingkap segala subhat dan menjelaskan, yaitu al-haq yang menjadi dalil atas mereka itu gitu. Jadi inilah pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Dan juga demikian begitu banyak ya kalau kita lihat di dalam berbagai keterangannya yang menunjukkan dan menuntut kita berpikir lebih sempurna lagi, bahwa tidak hanya sekedar mengikuti paham di dalam agama Islam ini, tapi berusaha mencari keterangan dengan sepenuh hati bagaimana supaya kita menjadi orang yang benar di dalam beragama gitu, tidak salah ya. Kalau sekedar mau mengikuti emosi orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, ya bisa berantakan kita itu. Itu ya.
Nah, kita lihat lagi. Suatu saat Ibnu Taimiyah itu ditanya berkaitan dengan, karena sikap iman kita kepada asma Allah Ta'ala itu dan sifat-sifatnya tentunya dengan min ghairi tahrif wala ta'atil wala takyif wala tamsil. Jadi imannya kita kepada Allah itu terhadap nama-namanya, terhadap sifat-sifatnya itu min ghairi tahrif. Tentunya tidak merubah-rubah maksud yang diinginkan itu tadi. Wala ta'atil, tidak merusak juga. Wala takyif, tidak bertanya. Wala tamsil, dan juga tidak menyerupakan, menyamakan antara Allah dengan makhluknya gitu. Ini menjadi sikap ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian wahal taqsimu ahlus sunnah ila kismaini madrasat Ibnu Taimiyah wa Talamidi wa madarisatil Asyairah wal Maturidiyah taqsimun sahih. Jadi ini kalau sekarang ada pembagian ahlus sunnah itu adalah yaitu apa? Pembagian ahlus sunnah itu adalah tempat pendidikannya Ibnu Taimiyah dan Maturidiyah ya, dan sebagainya. Apakah itu adalah pembagian yang benar? Dan apa sikap Muslim itu terhadap ulama-ulama yang suka takwil gitu. Dikatakan bahwasanya tidak ragu lagi bahwasanya ini kurang jelas ya. Jadi kalau di dalam pendidikan ahlus sunnati wal jamaah itu adalah iman bi asma'illahi ta'ala wa sifati min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamsil. Nah itu salah satu ciri ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu wala ta'til wala takyif wala tamsil min ghairi tahrif. Lah itu baru ahlus sunnah yang sesungguhnya itu. Kalau sudah merubah-rubah, bahkan berani menghujat Allah dengan alamat palsu, itu nyata sekali bahwa dia itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun bernama pendekar ahlus sunnah. Itu barangkali ya dari saya. Mudah-mudahan tulisan ini bisa penyampaian ini bisa memberikan dorongan kepada kita sekalian untuk lebih kritis lagi, dan insya Allah akan kita lanjutkan besok lagi memahamkan dari akidah ahlus sunnati wal jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.